Baik, perkenalkan nama gue Aldian Zain, gue mahasiswa dari Stisik Widuri. Oke, saat ini gue lagi ada di Latar Rohaya ya. Ini dekat di Kelapa II, Jakarta Barat. Untuk alamatnya lengkapnya nanti di sini aja ya. Oke, gue di sini pengen ngebahas tentang bagaimana itu para pengusaha muda ya, atau bisa dibilang pebisnis muda gitu. Pebisnis muda merupakan suatu kalangan yang dimana memang membangun suatu bisnis tersebut itu dari kalangan usia muda gitu ya. Di sini gue punya teman sekolah gue lah. Dia punya keahlian di bidang fotografi, dan di sisi lain di fotografi dia juga punya keahlian di bidang musik atau bernyanyi ya, bisa bermain gitar lah intinya. Oke, kita panggilkan langsung saja Widi. Halo guys. Halo guys. Ya. Halo. Oke, Wid, boleh kenalin dulu nama panjang lu siapa dulu nih? Oke, nama gue Muhammad Widi Darmawan, SDS, yaitu sarjana desain seni kreatif, lulusan Mercu S1 tahun 2014. Tuh guys, bayangin guys, lulusan S1 guys, ini kan Percubuana. Aduh. Oke, Wid, Oi, kira-kira nih gimana kabar lu hari ini? alhamdulillah baik banget Alhamdulillah sih baik banget ya. dengan situasi yang panas begini ya. Iya benar, dengan situasi yang lagi cerah banget hari ini ya. Sih. Dan juga memang saat ini juga ya kondisinya memang kita juga lagi tanggal merah nih, lagi libur nih. Wih, libur gue. Gue juga libur, gue libur. Nah kebetulan memang ya di waktu luang ini kita lagi pengen buat suatu bentuk video buat lu nih. Oke. Yang dimana memang membahas tentang masalah usaha lu, usaha di bidang lu jalani saat ini. Gue ingin bertanya, kira-kira apa sih usaha lu untuk saat ini? Usaha yang gue jalan hari ini sih sampai saat ini adalah fotografi dan videografi ya, lebih tepatnya. Kalau untuk musik ya side job gue aja sih. Oh, sedikitnya aja musik ya. Oke, gue ada beberapa pertanyaan nih yang perlu gue bahas ya di sini. Ada pertanyaan dari gue. Apakah fotografi memang sudah menjadi hobi lu saat ini? Alhamdulillah sampai saat ini sih hobi banget sih ya. Ibaratnya udah jadi passion gue, yang dulunya gue cuma minjem kamera teman, terus ya saudara, akhirnya bisa menjadi fotografer ya, ibaratnya udah profesional lah gitu kan. Ya pengalaman sih udah lumayan sih. Oke, siap. Jadi memang sudah berpengalaman sekali ya Abang Widi ini dalam bidang fotografinya ya. Asik. Oke, kita masuk lagi nih ke pertanyaan yang kedua ya buat Bang Widi. Ya. Alat apakah yang pertama kali mulai karir di fotografi ini? Awal mulai karirnya itu gue pakai kamera Nikon Coolpix L340. Udih, kamera Itu jadul guys. banget, itu jadul banget. Itu kamera jadul banget sih. Banget yang ibaratnya kalau nyalain Ada suaranya dulu gitu. iya, ada suaranya kayak kereta lewat. Iya. Oke, dan saat ini kamera yang bener-bener lu pegang saat ini apa nih? Yang paling bener-bener lu pakai buat karir lu? Oke, gua Di tahun ini ya? tahun ini gue pakainya Sony Alpha A7 Mark II dengan lensa Sony 1638 f-nya 4. Bayangin tuh guys ya, kamera Sony harga 25 jutaan. Anjir, Harga motor second itu iya, dapat motor enak itu dapat ya, Pasti. satu ya. Gila, bayangin ya. Jadi emang buat suatu karir itu kita perlu modal sedikit. Betul. Ya, walaupun memang ya kita di karir tersebut harus menunjang gitu loh. Betul. Menunjang. Betul banget, betul. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang ketiga. Di sini gue mau nanya, fotografer favorit lu ada nggak sih, Wid, dari Indonesia? Ada pastinya ada banget sih. Di ibaratnya gue kalau nggak ada dia itu gue nggak sampai saat ini sih mendalemin fotografi ini.
Yang favorit gue ya, yang jadi inspirasi untuk gue main fotografi itu pertama Darwis Triadi. Darwis Dia Triadi. udah sangat-sangat profesional, ibaratnya guru bapaknya fotografi. Wih. Nah, yang kedua itu fotografer dari majalah Kompas sama stasiun TV Kompas itu Arben Rambe. Sama satu lagi itu Hendra Lesmana. Dia mengajari semua komposisi kamera, angle, lighting, terus pengaturan kamera itu gimana ketika lo lagi situasi cahaya yang lagi terik banget nih ya. Iya. Banyak kan fotografer itu kan nggak tahu tuh cara menggunakan kamera. Iya. Tiba-tiba jebret, yang penting hasilnya ada. Ada. Sebenarnya kan kalau ibaratnya seni fotografi itu momen yang nggak bisa terulang lagi. Jadinya gua bener-bener pelajaran itu dari gua itu 2012. Oke. Jadi ya yang bisa kita tahu ya, biasanya kan kalau orang fotografi yang abal-abal ya, dia itu ini ya kayak apa sih? Ya, backlight jadi pikirin gitu loh, kayak Betul. sama hasil ya blur-blur aja udah. Tuh. Jadi tetap lanjut, yang penting hasil jepret nih, rahin Jadi, gitu. jadi, ya kan? jadi. Nah, tapi kalau Widi nggak begitu dia. Dia ngikutin yang inspirasi-inspirasi tersebut, yang tokoh-tokohnya yang tadi disebutin. Inspirasi dari situ ya udah. Jadi dia mengikuti hasil yang memuaskan gitu loh. Betul. Biar yang lain, customer yang lain tuh bangga dengan hasil yang diciptain oleh Widi gini. Iya. Nah, gue pengen tanya juga nih, Oke. tokoh yang membuat diri lu terinspirasi di musik, dunia musik ada nggak? Ada sih. Ada. Ada. Siapa tuh? Dari Indonesia apa Barat nih? Yang Indonesia boleh. Kalau Indonesia itu gue lebih ke Dewa sih. Wih, di Dewa Kalau 19. itu kan gue main gitar nih, gue ke Andra sih. Andra. Oh, Dewa 19. gila ya. Kalau untuk Baratnya gue itu yang mungkin yang generasi 80-an Dream Theater sih. Theater. Uh-uh. Oh, gue pikir mah Avenged Sevenfold. Cepetan nih. Oke. Siap, berarti kita tahu ya Widi di sini selain di bidang fotografer, dia juga di bidang musik juga bermain juga, terutama di bagian gitarisnya ya lu ya. Betul. Nah, jadi itu dia kerja yang dilakukan oleh Widi. Oke, di sini kita masuk ke pertanyaan yang kelima ya, Widi ya. Oke, di sini pertanyaan yang kelima. Keunggulan apa yang usaha Widi miliki dibandingkan pesaingnya? Keunggulannya kalau di usaha gue itu adalah memuaskan konsumen. Memuaskan konsumen. Dalam artinya begini, banyak fotografer yang bisa foto tapi dia nggak bisa meng-create sebuah karya. Bagaimana caranya itu foto itu mempunyai pesan yang sampai kepada masyarakat atau orang-orang yang melihat foto kita. Kebanyakan orang fotografer itu motret sekedar hanya asal-asalan, jadi udah Agak upload pikir gitu. lagi. Dia nggak memikirkan hal yang Betul banget. Makanya gue tuh membuat keunggulan gue itu supaya apa nih signature dari foto gue, brandingnya apa nih? Kan kalau misalkan fotografer di Indonesia kan banyak ya, Iya. berbagai macam tipe, ya entah yang A, yang entah B, entah C, entah D. Nah, bagaimana caranya lu membuat suatu signature? Oh nih fotonya Widi nih, fotonya Aldi nih, misalkan seperti itu. Itu harus lu research lah, atau lu kulik sih bahasa. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mau ngeliat hasil fotonya Widi nih, nanti nih bisa di sini semuanya ada ya hasil fotonya nih. Siap. Semuanya di sini semua. Nah, oke. Untuk
selain fotografi nih, Wit, kira-kira lu ada nggak sih rasa parno gitu saat manggung? Kira-kira? Parno pernah sih ketika gue itu tiba-tiba listriknya mati. Anjir. Kan Lucu. Iya. Gimana ya? Anjir, risik mati lu. mati dong bunyinya. Udah, silent aja udah. Iya. Kagak ada suara apa-apaan. Iya, betul. Itu nggak dipakai genset apa? Kalau genset takutnya nanti biduan pada kesini. Sangkanya Buset. dangdutan. Ya. Biasanya kalau genset tuh biasanya pakai dangdutan. Yang lain tuh pernah nyawer ya. Iya, betul. Dah bang. Ada aja ya. Memang ya itu sih suatu hambatan ya. Iya. Suatu hambatan di bidang Widi ini. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan Siap. ke-6 ya. Ada nggak sih keunggulan kompetitor yang tidak ada di usaha lu sendiri? Kompetitor pastinya ada ya. Kayak contohnya sih gua lebih kayak alat percetakan sih, cetakan foto. Mesin foto itu kan mahal ya. Iya. Jadinya ya mungkin gue masih di orang lain gitu. Tapi kalau untuk alat sih alhamdulillah punya pribadi semua. Jadi yang ibaratnya itu karena mesin cetaknya mahal, jadi agak ya udahlah jangan dulu sama ini. Iya sih. Jadi namanya kita ngeliat posisi ya sekarang namanya juga nyari uang susah ya. Betul. Ya kan? Apalagi ya COVID baru hilang ya, pasti kan otomatis kan ekonomi mau menuju normal lagi nih. Normal lagi nih ekonomi. Ya kan? Jadi emang itu dia mau bagaimanapun kita tetap harus berusaha terus buat nyari duit gitu ya. Bagi zaman sekarang gitu. Betul banget. Makanya susah banget ya. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Siap. Ya, Widya. Di sini ada nggak sih kondisi-kondisi tertentu yang dapat memberikan bisnis lu peluang lebih besar? Tunggu, Wid. Ini kita iklan dulu. Oke. Mari bergabung bersama Widuri untuk hari depan yang lebih baik. Pendidikan adalah eskalator terbaik untuk melakukan perubahan sosial. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di Widuri AC.id atau kuliahdisini.com/emas. Oke, Wid, tadi gue bertanya ya. Oke. Ada nggak sih kondisi-kondisi tertentu yang dapat memberikan bisnis lu dalam peluang lebih besar gitu? Kondisi-kondisi peluang bisnis yang makin besar. Banyak banget ya, apalagi sekarang tuh milenial. Oh iya, Iya dong. di era digital ini ya. Ya. Nah, peluangnya ya ibaratnya sebenarnya banyak kafe-kafe yang bagus-bagus menurut gue di Jakarta sih. Nah, gue mencoba kayak foto makanan, foto minuman, view-nya, terus nanti gue upload di Instagram, banyak yang nge-like. Berarti kan ibaratnya foto kita kan dilihat orang banyak. Iya. Jadi foto itu bukan koleksi pribadi ya, tetapi menyampaikan informasi sih lebih tepatnya gitu. Oke. Tapi gue mau nanya nih, kira-kira lu ada AdSense nih dari Instagram gitu, misal lu like-nya banyak dari foto lu? Kalau AdSense, gue baru tahu ya, karena kita di zaman dulu waktu itu gue belajar foto juga belum ada namanya ngerti AdSense sih. Oh. Karena mungkin TikTok kan baru-baru ini ya di zaman Iya. milenial ini, sekarang anak-anak banyak yang endorse segala macam ya dengan karya-karya yang menurut gue dia nggak usah pakai yang bahan-bahan mahal atau alat mahal, tetapi dia pakai kamera aja bisa ngejual. Iya. Seenggaknya karya aja ya. Betul, Karyanya karyanya bisa yang penting. ngejual gitu Betul ya. banget. Jadi semakin orang, wah ngeliat nih, hasil lu bagus banget tuh Iya. gitu kan. Betul. Like makin banyak ya kan. Iya, Udah. pakai Makin endorse banyak. makin kencang. Nah, itu dia. Oke, kita selanjutnya kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Siap. Tokoh yang pernah lu foto nih di Miss Indonesia. Gua ada. Itu namanya Wilda Situngkir. Nanti IG-nya cari aja Wilda Situngkir. Bisa dilihat di sini ntar Iya. ini ya. Itu momennya ada yang menurut gua the best sih.
ketika gue motoin Miss Putri Indonesia. Putri Indonesia loh guys. Itu 2018 ya, 2018. 2018 Ya, itu. Bayangin loh, seorang Widi bisa moto Miss Indonesia loh tahun 2018. Tuh, bayangin ya. Jadi jangan ragu-ragu, lu kalau misalkan emang perlu sesuatu yang berhubungan foto-foto gitu, Betul. bisa ke Widi langsung ya. Oh ya Wid, gua mau tahu nih. Ya, Selain lu di foto pre-wedding, lu foto apa aja sih? gue lebih foto sukanya itu model sih. Model. Model sama produk makanan. Model produk makanan. Oke, kalau motor-motor gitu bisa ya? Motor-motor, mobil, mobil. truk bisa sih gue. Tuh bayangin tuh. Iya. Buat abang-abang ya, kalau mau foto mobilnya nih, pick up nih, bisa tuh. Foto minta sama Widi ya, biar keren gitu, masukin di Reels gitu Yes. kan. Oke, Wid, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, di sini ada nggak sih perubahan perilaku konsumen di si ekonominya gitu? Ada sih pastinya. Ya, terkadang dia kesulitan ekonominya ketika pengen nikahan. Nah, itu kan dia terbatas ya ekonominya ya. Iya. Nah, ya ibaratnya gue bilang sih sama dia, ya udah dengan lu bayar gue segini, hasilnya ya segini gitu kan. Karena ya kenapa kayak begitu? Kita namanya orang kan ekonominya berbeda-beda. Benar sekali. Nggak bisa dipaksain dengan lu Iya. harus bagus atau apa dengan ekonomi yang minim ya menurut gua benar. gitu kan. Nah, ini poin penting sih buat gua, buat kalian semua nih yang nonton. Kalau misalkan lu punya budget lebih, otomatis hasil foto lu pasti bagus. Ya. Kalau budgetnya minim dan udah minim nawar lagi, ya itu hasilnya mendingan foto pakai HP sih menurut gua. Gitu loh. Apa ya? Ibarat gini, contohnya kita kan jasa ya, jasa fotografi. Ada hitungan percetakan, ada tenaga, Ya, ada benar. listrik, ada internet, pulsa. Jadi harus mikirin ke situnya dulu, Betul. mikirin budgetingnya dulu nih. Betul lu. banget. Karena nggak semacam orang nih jasa fotografi nggak di fotografi doang. Iya, betul. Yang lain-lainnya ada, ya. Ada. Cetak-cetaknya belum. Nggak Iya pakai sih. biaya. Betul. Tuh. Jadi memang kalau mau ngewit ya, mau orang menyewa lu gitu di bagian fotografi, di pre-wedding atau yang lainnya, itu harus dipersiapin dulu budgetingnya. Siap, Ya. betul. Mau bagaimanapun yang press list sudah ditandain mau Widi nih, udah dipersiapkan dananya. Betul. Itu aja guys. Oke guys, kita masuk lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini, oke. Sekarang kan teknologi udah canggih nih Wid ya. Betul. Ada media sosial, internet dan yang lain-lain lah ya. Kira-kira yang menunjang bisnis fotografi sekarang buat punya lu ini, kira-kira apa ya buat kemajuannya? Kemajuannya di media sosial ya? Media sosial manapun, TikTok, Instagram, kayak apa? Ya pastinya sih TikTok sama Instagram yang ngejual ya. Karena menurut gue informasi yang cepat orang tahu itu Instagram sama TikTok sih. Iya, karena lebih banyak penggunanya. Iya, paling kalau yang mungkin yang angkatan 2000-an, Facebook sih masih jual kok Facebook. Tapi lu bisa nggak sih dari mulut ke mulut gitu misalkan Bisa. tahu gitu? Bisa, mulut ke mulut bisa. Contohnya yang penting sih menurut gua portofolio. Portofolio. Bener banget. Jadi biar tahu dulu latar belakangnya Widi dulu nih. Ya. Tersebut. Nah, kalau dia tahu dan melihat hasilnya, pasti nggak kecewa dong kalau buat pakai jas Widi ya kan? Tuh. Oke. Pertanyaan yang gua tadi ajuin udah selesai semua di sini ya. Wid, kira-kira saat ini bisnis yang lu jalani ini ada nggak sih yang buat lu tuh merasa bimbang gitu loh? Ada nggak kira-kira? Bisnis yang gue jalanin bimbang, ya pesaing sih. Pesaing yang sekarang. Itu yang gue pengen bahas tadi sih. Pesaing yang menurut gua sekarang sih anak-anak jago-jago ya, moto-moto produk, mungkin video-video reels gitu kan. Itu banyak sih, jadi gue pesaing. Ya ibaratnya gila ya, anak-anak saya udah pada jago gitu dengan modal HP doang lu bisa karya lu seperti itu. Iya, makanya kalau bisa dilihat ya kadang-kadang anak-anak bisa foto padahal pakai HP doang loh, modal handphone doang. Jago-jago.
Jago. Cuman ya itu dia, tapi beda keahlian. Betul. Kalau yang udah punya keahlian itu tersendiri, hasilnya juga lebih memuaskan lagi. Betul. Ibaratnya lu bikin makanan, Nah, tapi dengan tangan yang berbeda pasti testingnya akan beda. bener banget. Intinya pokoknya dari segi keahlian kita, keterampilan kita, Iya. jangan sampai kita tutup-tutupin. Ya. Lu punya keahlian, lu punya modal, lu bisa jadi kayak Widi. Bener nggak? Iya, betul. Bener gitu. Betul. Wid, untuk gue mau nanya, kalau untuk orang yang ingin membangun bisnis kayak lu kayak gini nih, kira-kira modal dari minim bisa nggak sih? Modal dari minim bisa banget sih. Bisa banget. Bisa banget. Oh. Karena kan namanya usaha, kita apalagi jasa itu nggak bisa langsung modal gede sih. Gitu. Oke. Minim, menurut gua minim itu, ya itu jalan awal lu ya untuk berbisnis ya. Karena kalau lu udah ibaratnya udah besar duluan, ya itu bukan bisnis namanya. Namanya Iya sih. bisnis itu kan perjalanan ya. Ini khususnya kalau yang mau jadi fotografer ahli gitu ya. Fokusin dulu mau kemana, Iya. terus belajar dulu namanya angle, pencahayaan, komposisi kamera. Karena itu menurut gua itu unsur-unsur yang sangat penting yang harus dipelajari di fotografi sih. Jadi emang harus mengerti dulu ya. Betul. Beluk di dalam fotografi itu Betul. seperti apa, harus mengetahui dulu. Ibaratnya dia kalau misalkan lu masak itu lu tahu bahan-bahannya dulu. Iya, bener sih. Kalau nggak tahu bahan-bahannya lu nggak bakal bisa masak. Amburadul yang ada. Amburadul, Mau lu betul. gitu. Wid, gue mau nanya nih soal motivasi buat motivasi lu dalam pekerjaan lu. Apa motivasi? Motivasi ke ya untuk kalau milenial nih khususnya. Iya, kaum milenial mau kaum digital apa aja? Motivasi gua yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, yang lagi mencari pekerjaan, khususnya di bidang fotografi yang mau lu tekunin itu ibaratnya lu jalanin dulu, ya, jalanin dulu dengan apa yang lu punya, jangan iming-imingan atau angan-angan pakai alat yang mesti bagus, karena kita itu berawal dari bawah dulu, Iya, berawal dari bawah dulu. benar sekali. Apalagi nih khususnya mahasiswa-mahasiswa yang di Widuri ya, Iya, di Widuri. itu kalau namanya passion kan itu dari diri kita sendiri, bukan dari Benar banget. orang lain. Nah, untuk fotografi lebih baik sekarang lu punya HP sekarang menurut gua bagus-bagus kameranya. Manfaatin ya. Iya betul, Manfaatin. betul banget. Terus kafe-kafe banyak, makanan juga bagus, enak-enak dan apa ya, platingnya juga bagus-bagus menurut gua sih. Iya. Sebenarnya nyari angle-nya ada ya. Betul. Nyari angle-angle itu sebenarnya banyak. Iya, kalau betul. lu niat gitu. Betul. Nah, pakai HP pun juga nggak apa-apa kok. Ibaratnya, yang penting apa? Nge-create sebuah fotonya itu yang berbeda-beda. Iya, benar. Testingnya. Tuh, Gitu. dengerin yang dia bilang. Jadi memang untuk menciptakan sebuah foto itu harus menggunakan create dan tesnya gitu ya, Betul, testinya, betul. gitu, rasanya gitu. Oh, ada lagi nih yang paling penting juga. Nah, Portofolio. Portofolio paling penting. portofolio guys. Penting jangan lupa. banget. Gitu. Karena portofolio itu ibaratnya hasil karya-karya lu yang lu pernah buat, lu kumpulin, nanti lu bakal bisa menilai hasil foto lu apa yang kurang. Benar Terus sekali. lu bisa lebih luas mengenali fotografi. Jadi gitu ya guys ya. Yang paling penting emang kita portofolio dulu. Kita melihat dulu nih keahlian kita gitu loh. Jadi emang kalau lu merasa ya gue cocok nih fotografi ya kan, lanjutin aja. Lanjutin aja terus. Iya. Nggak usah lu nggak perlu modal. Yang penting lu punya handphone berkamera aja juga udah cukup. Betul banget. Lu ciptain angle-angle yang bagus, Siap. jadi lu kayak Widi nanti. Oke Wid, oh ya, dan gue juga denger nih, lu kan katanya mau S2 ya? Insya Allah. Ngambil apa sih lu jurusan? Gua magister desain sih. Magister desain, Ah. nggak ke fotografi gitu? Fotografi ya berjalan aja sih. Jalan Dan aja ya? Sekarang kan sekarang udah ada Google yang Iya canggih sih. udah canggih semua, Canggih serba banget. canggih sekarang ya di era digital ini ya. Iya sih. Oke, mungkin dari itu aja sih dari gua dan Widi. Terima kasih banyak nih Wid atas Sama-sama Aldi. pertanyaan yang gua tanya ke lu. Siap. Oke, mungkin dari gua sudah cukup pertanyaannya Wid ya. Oke. Gua terima kasih banyak nih Sip. sama lu ya.
Terima kasih banyak Oh sama iya, gua. nih Ya. ada Oh iya, lu nggak minum. minuman nih. Lu nggak minum Gila lagi. nih. Minum dulu guys, minum dulu. Gua lagi minum kopi susu nih dari produknya Latar Rohaye. Tuh. Nah, tulisannya nikmatin aja dulu, nanti cerita. Nanti untuk alamat dari Latar Rohaye di sini Iya. ya semuanya ya guys ya. Alamatnya ya. Oh dan jangan lupa untuk media sosial gua ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk yang butuh fotografi, mau di fotografi apapun ya, mau pre-wed, mau yang kayak lain-lain, kayak foto motor, mobil ya, Wid, ya. Betul. Bisa gitu kayak misalkan lu mau foto bersama pun di sekolah bisa juga nih. Mangga aja di Instagramnya ada di bawah sini ya. Oke, mungkin dari gua dari situ aja, Mas Widi. Terima kasih banyak ya Widi Oke, ya. sama-sama. Jika, aduh, gua juga makasih banyak atas waktu lu nih, gua Sip. gak ganggu waktu lu banget. Ya, nggak santai lah. Soalnya sibuk, orang sibuk dia soalnya. Wah, sibuk nyuci gua, sibuk nyuci. Wah, nyuci. Nyuci foto. Oh iya, Oke. gua boleh ngasih pesan nggak? Boleh, silakan Wid. Pesan buat yang lain. Yang untuk menjalani fotografi, jangan kali-kali memanfaatkan model-model itu menjadi tanda kutip seksual. Itu menurut gua pencitraan sih sebagai fotografer yang lu ibaratnya bukan profesional ya, bukan profesional, tapi lu udah melakukan hal-hal negatif yang membuat model itu nggak nyaman ke kita. Jadinya, cocok banget buat kaum laki-laki betul. nih ya. Jadi kalau misalkan ada model atau apa, aduh, gue bukannya apa nih, Ini terus betul. terang aja. Ya namanya anak laki paham ya namanya Nah. begituan ya kan, modelnya ya Ya, oke ini, lu jangan main asal ya, naik gitu, iya. jangan ya. Iya. Jadi harus apa duit? Harus lebih kayak menghormati, lu menghargai supaya lu juga dihargai orang lain. Benar sekali. Kalau nggak begitu, gimana nanti lu dipercaya sama orang lain sih? Iya benar. Pokoknya itu kejujuran sih. Kejujuran, intinya kita kejujuran dan juga kalau bisa lebih profesional Betul. di bidang lu gitu ya. Betul.